Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Oke, hari ini kita kembali lagi di Posnema Podcast Manema. Oke, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial nih, yang kita datengin langsung dari kelas BBU. Jauh banget bukan? Kebanggaan. Kebanggaan teman-teman BBU nih. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke perbincangan singkat kita, mungkin kita perkenalkan diri masing-masing dulu ya. Mungkin bisa mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zidan Akmal Rabbani dari kelas 12 MIPA 4. Saya Elsa Salisa dari kelas 11 Bahasa. Dan saya Iftina Haiba dari kelas 11 Bahasa. Oke, jadi hari ini kita kedatangan dua bintang tamu, yaitu Irsya sama Ifta. Double I, 2 I. Oke. Terkait dengan new normal, kita sangat erat hubungannya dengan namanya PJJ. Betul. PJJ pembelajaran jarak jauh. Ketika kita mengingat masa-masa pandemi kita yang lalu, kita ingatnya yaitu PJJ. Masa lalu kelam gitu. Nah, oke. Mungkin ketika PJJ, apa sih yang kalian persiapkan ketika untuk beradaptasi? Karena mungkin PJJ ini dianggap fenomena yang baru buat sebagian teman-teman yang mungkin belajarnya biasanya secara konvensional. Sekarang mungkin secara PJJ, itu gimana sih persiapannya? Mungkin dari Ifta? Oke, kalau dari aku ini pengalaman aku selama PJJ ya. Nah, kalau PJJ dari aku itu kita adaptasinya itu melalui satu media komunikasi yaitu grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp. Nah, di sisi lain Bapak Ibu guru juga memanfaatkan media sosial, ada Google Classroom. Terus Bapak Ibu guru itu juga kreatif loh ternyata. Betul. Mereka mengajarkan pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu. Wah, itu bisa jadi content creator. Iya, bener banget kan. Selain YouTube, mereka juga menggunakan media sosial yang lain. Ada Instagram, Telegram, Quizizz bahkan. Betul banget. Nah, itu kan hal yang baru ya. Iya, hal yang baru banget. Mungkin biasanya kalau pelajaran secara offline, kita dikasih soal by kertas yang kita jawabnya itu kayak monoton banget. Iya, aduh kita harus jawab. Nah, tapi kalau kita memanfaatkan teknologi kayak Quizizz, kayak YouTube tadi, kayak Google Classroom juga, mungkin ada apa ya, insight baru. Jadi kayak ngerasanya ngerjainnya lebih fun gitu. Iya, lebih fun. Iya, bener banget. Lebih out of the box. Apalagi kalau PJJ itu bisa ningkatin kreativitas kita. Kadang kita dikasih tugas PPT. Nah, itu. Atau video. Iya, video kreatif. Nah, itu bisa ningkatin kita lebih produktif juga bener kan. banget. Jadi walaupun kita secara PJJ, kita juga harus bisa memanfaatkan apa yang di sekitar kita, dan juga yang pasti tetap menjadi produktif seperti itu. Pun walaupun kita kaget banget sama PJJ, tapi kita tetap harus beradaptasi. Iya, betul banget. Oke. Yang selanjutnya nih untuk Irsya, kelebihan dan kekurangan apa sih yang kamu rasain ketika belajar PJJ ini? Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama kuota. Tapi itu sudah teratasi oleh bantuan dana dari pemerintah. Kemdikbud ya, terima kasih. Kemendikbud. Jadi kita setiap bulannya dapat 10 giga ya? Iya, 10 giga. Subsidi dari Kemendikbud. Okay. Selanjutnya keterbatasan penyerapan materi. Kita sangat susah banget ya, walaupun ada media internet yang kita bisa searching banyak. Benar banget. Tapi pertanyaan Q&A secara langsung itu dibutuhkan sama kita. Iya, benar banget. Curahan hati seorang siswi yang mengalami kesulitan penyerapan materi ketika PJJ. Sampai kita kan udah pernah baca-baca itu ya, katanya Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem sendiri pun bilang kalau kita sebenarnya nggak siap buat ngadepin hal ini. Tapi siap nggak siap, kita harus siap buat bisa ngadepin ini. Iya, kita harus beradaptasi. Benar banget. Oke. Selain sebagai pelajar yang belajar di bidang akademis, kita juga harus bisa belajar tentang non akademik gitu. Kita harus seimbang. Nah, itu bener banget. Nah, di Semanema kan ada namanya ekstrakurikuler dan organisasi. Nah, untuk Irsya dan Ifta sendiri gimana? Kegiatan organisasi dan juga ekstrakurikulernya masih berjalan nggak? Alhamdulillah kita berjalan sekarang. Kalau sekarang kita 50-50, jadi sudah mulai offline, kayak rapat offline gitu. Tapi tetap kita ada yang di rumah. Nah, itu. Jadi tetap kita memperhatikan kondisi juga. Kalau lagi kondisional. Jadi kalau emang kondisinya memungkinkan, kita melakukan apa yang kita
seperti offline itu kita lakukan sesuai kondisi seperti itu. Tetap kalau kita melakukan pertemuan secara offline, kita juga harus tetap mematuhi protokol Protokol kesehatan. Benar. Tapi teman-teman di Semanema ini waktu kita offline online itu, di online-nya kita itu tetap kreatif gitu loh. Benar, Kita betul masih ada kegiatan meskipun secara daring. Benar. Semangat teman-teman itu masih ada gitu. Kita masih Itu ngejalanin harus ya, Iya. sebagai pelajar, Iya. apalagi seorang pemuda. Kita Iya, harus- pemuda ini jiwa-jiwa Penerus bangsa. Nah, penerus itu bangsa benar ini banget. itu harus banget sih. Oke, beralih dari masa-masa PJJ, sekarang kita udah masuk di mana kita udah bisa masuk walaupun tidak sepenuhnya ya. Jadi kita di SMA Negeri 1 Manyar ini menerapkan ganjil genap. Betul. Nah, itu gimana tanggapan kalian tentang pembelajaran ganjil genap ini? Oke, dari aku sendiri tentang ganjil genap, sebenarnya ada masing-masing kelebihan sama kekurangan. Baik, betul. Di ganjil genap ini, Bapak Ibu guru yang mengajar di ganjil memberikan materi, nanti di minggu ke depan juga mengulang materi yang sama karena dikasihkan ke anak yang Oh genap. ya, berbeda ya. Iya, sesuai jadi yang masuk. kendalanya Bapak Ibu itu guru. yaitu Oke. Lalu untuk kelebihannya mungkin bisa disebutkan Kalau juga. kelebihannya kita bisa berinteraksi langsung sama teman-teman yang Benar banget. selama ini kita cuma virtualan, ngobrol iya, virtualan Iya, di by sosmed. WhatsApp Iya. gitu Betul. aja, terus Discord biasanya itu kan. Jadi Iya. untuk angkatannya Ifta dan Indonesia ini belum sempat bertemu langsung Iya. ketika SMA. Nah, baru-baru Baru-baru bulan-bulan ini ini, aja. Iya, baru mereka ketemu bisa SMA. ketemu teman-teman SMA-nya Benar. seperti itu. sangat tragis. Berbeda ya dengan angkatan Iya. saya. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah bahas terkait kelebihan dan kekurangan ketika pembelajaran offline gitu. Nah, untuk Irsya dan Ifta sendiri itu lebih prefer yang mana? Pembelajaran secara PJJ atau pembelajaran secara ganjil genap seperti ini? Oke, kalau dari saya sendiri, saya lebih prefer ke offline. Offline. Ya karena itu tadi bisa berinteraksi dengan teman-teman. Bener banget. Sama dapat uang saku. Itu paling utama kayaknya sih. Oke, oke. kalau pengalaman aku sendiri sebenarnya online ataupun offline kita tetap bisa kreatif, kita Benar, masih tetap betul. bisa produktif dan kita tetap bisa berinteraksi Bener meskipun ada jarak yang Benar banget. menjadi penghalang gitu ya kan. Nah, di online sendiri kita juga bisa mencari teman sampai di luar daerah Iya, loh. Nah, betul. bener banget. Soalnya Itu di salah satu kelebihan ya. kelebihan banget di sosial media sekarang itu Iya. banyak ilmu yang kita dapat dari itu kayak Benar. info lomba, Iya. info organisasi. Benar banget. Tapi kembali dari pribadi Iya, masing-masing ya, pribadi harus bisa masing-masing. memilah. Iya, benar banget. Bener banget. Di offline juga kita bisa aktif dan lebih interaktif ke masyarakat, Iya, ke benar. lingkungan sekitar. Karena kita makhluk sosial. Iya, harus Jadi dong. terlepas itu pembelajaran secara PJJ atau secara ganjil genap, kita juga harus tetap pinter-pinter memantau peluang yang ada. Jadi kita kan hidup di era sosial media sekarang. Iya, Jadi sosial media. pemanfaatan sosial media yang ada itu juga harus dilaksanakan teman-teman. Jadi teman-teman juga dapat informasi lebih banyak ketika PJJ itu juga bisa didapatkan. Dan itu ketika ganjil genap pun masih bisa didapatkan. Tetapi kelebihannya di ganjil genap kita bisa bertemu langsung dengan teman-teman kita sekelas Iya, gitu. Jadi walaupun ganjil genap, walaupun PJJ, kita tetap bisa produktif dengan cara kita masing-masing. harus produktif Harus sih kita. banget. Sesuai keadaan ya. Iya. Oke. Betul. Oke, mungkin itu saja pembicaraan kita hari Iya. ini di Posnema episode Wah, hari ini. cepet banget. Terasa Bener singkat. banget. Terasa singkat gak apa. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalau dilanjut Iya, ngobrol lagi di balik layar. Untuk Oke. teman-teman sahabat Semanema yang ada di rumah, tetap jaga protokol kesehatannya ya. Harus Dan wajib. juga tetap pola hidupnya, Pola yaitu hidup, tetap itu pola paling hidup penting. sehat dan juga himbauan-himbauan pemerintah dilaksanakan dengan baik. Ya, benar. Mungkin itu saja episode Posnema pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema Siap berbagi kebaikan. Terima Dadah. kasih. Terima kasih.